Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan melanjutkan video sebelumnya yang merupakan bagian daripada tutorial fisika mekanika ini mengenai equilibrium dan elastisitas. Ya. Di mana video sebelumnya itu sudah membahas mengenai equilibrium dan beberapa contoh statik equilibrium. Jadi kita langsung saja kepada elastisitas. Bagian ketiga. Elastisitas, ya. Ini adalah objek dan pemikiran yang mendasari daripada elastisitas ini. Untuk struktur-struktur yang tidak menentu, ya, misalnya katakan ini seperti binatang ini, ya, gajah, maka kita akan sulit untuk menghitung setiap massa yang ada pada bagian-bagian tubuh pada gajah ini. Maka untuk mudahnya atau diwakili massa-massa yang ada pada setiap massa bagian kecil yang ada pada gajah ini kita bisa wakili dengan pusat massa, satu titik pusat massa. Kita lihat di sini ada checkpoint 3, sebuah bar yang uniform yang diletakkan horizontal digantungkan pada atap, ya, di atap dengan 2 tali, di mana bar itu mempunyai berat 10 Newton, ya, bar atau balok, ya, digantungkan oleh sebuah tali yang mengarah ke atas dengan gaya F1 dan F2. Di sini ada 4 arrangement, ada 4 susunan di mana kabel-kabel itu tali-tali yang ada pada batang ini diikatkan, ya. Sekarang pertanyaannya adalah arrangement yang mana, ya, susunan yang mana sehingga kita tidak dapat menghitung besar nilai daripada F1 dan F2. Untuk A, karena kita tidak mengetahui jarak F1 dan F2, F1 dengan 10 Newton ini, ya, gaya 10 Newton, maka kita tidak bisa menghitung, ya. Untuk B, karena ada jarak D, ya, kita mengetahui jaraknya katakan D, maka kita bisa menghitung ini. Yang C juga bisa, dan yang D tidak bisa, karena kita tidak mengetahui berapa jaraknya, ya. Ya, jadi yang tidak bisa dihitung adalah A dan D. Selanjutnya, untuk gaya, ya, gaya yang diterapkan pada permukaan, jika gayanya itu tegak lurus dengan permukaan, misalnya seperti ini, ditarik, ya, maka benda akan mengalami pemanjangan, elongation, sebesar delta L, katakan yang tadinya panjangnya L menjadi L plus delta L, ya, maka perbandingan antara stress dan strain, ya, di mana strain itu delta L per L, ya, rasio antara delta L per L dan stress itu adalah F per A. Itu sebanding dengan suatu konstanta yang dinamakan dengan modulus Young. Jika gayanya itu sejajar dengan permukaan, maka benda akan bergeser seperti ini dan akan mengalami perubahan bentuk seperti ini, delta X, ya. Maka perbandingan antara stress dan strain itu berupa suatu modulus yang namanya modulus geser. Jika gayanya itu terjadi pada seluruh permukaan benda, ya, misalnya berada di dalam air, maka di sini modulusnya adalah modulus bulk karena terjadi perubahan volume daripada benda tersebut. Oke, ya, jadi ini rasio antara stress dan strain adalah dinamakan dengan modulus elastisitas, ya. Jika suatu benda misalnya ditarik seperti ini, maka benda akan mengalami beberapa fase, ya. Selama fasenya itu elastis, jika stresnya diperbesar, maka strainnya juga akan bertambah. Dia masih dalam batas-batas elastis, tapi jika stresnya terus ditambah, maka dia akan mengalami perubahan yang permanen atau yang disebut dengan plastis. Jika terus diberikan, maka stresnya terus diberikan, maka dia akan mencapai kekuatan yang ultimate, di mana benda itu akan patah, ya, rupture.
Ya, jadi ini modulus untuk tension dan kompres adalah modulus yang, untuk shear modulus shear dinamakan dengan huruf G, dan untuk yang stress hidrolik ya, karena dari perubahan volume itu dinamakan dengan B untuk modulus bulk. Ini adalah alat pengukur daripada strain. Ini ada tabel, beberapa tabel dari beberapa material, baja, aluminium, gas, dan seterusnya. Ini adalah density, dan ini nilai modulus youngnya. Ya. Ini ultimate strength-nya untuk setiap material. Oke, ya lanjut. Di sini ada problem di mana batang baja yang satu ujungnya itu diusahakan untuk tetap tidak berubah. Ya, batang baja dengan radius R 9,5 mm, panjangnya 81 meter. Ya. Lalu sebuah gaya yang besarnya 62 kN itu diterapkan tegak lurus ke permukaan yang satunya, ya, yang satunya lagi, lalu ditarik, ya, sehingga baja itu mengalami pemanjangan delta L, sepanjang delta L. Nah, sekarang berapakah stres delta L dan strainnya? Ya. Jadi untuk menghitung itu kita bisa menghitung nilai daripada stresnya, ya, di mana F per A sebesar 2,2 kali 10⁸ Newton, ya. Di mana dari tabel sebelumnya kita mengetahui bahwa kekuatan struktur baja untuk akan mengalami rupture itu sebesar 2,5 kali 10⁸, maka posisi di sini adalah posisi yang hampir mendekati patah, ya. Jadi mendekati proses patah. Untuk menghitung elongation delta L, kita bisa menggunakan rumus ini, ya. Ya, delta L F per A kali L per E, ya, sehingga kita dapat delta L nya itu adalah 0,89 mm. Strain-nya kita bisa dapat sebesar 0,11%. Oke, lanjut. Ini ada problem lainnya, sebuah meja yang ketiga kakinya itu panjangnya 1 meter dan kaki keempat itu lebih panjang sebesar 0,5 mm dibandingkan yang kaki yang ketiganya, sehingga meja ini dalam sedikit goyang, ya, sedikit goyang karena kakinya tidak sama, ya. Lalu silinder baja dengan massa 290 kg itu ditempatkan di atasnya. Ketika silinder baja ini ditempatkan di atasnya, maka meja menjadi stabil, tidak goyang lagi, ya. Di sini kaki-kakinya mempunyai luas sebesar 1,0 cm persegi, modulus yang-nya itu sebesar 1,3. Nah, ditanya berapa besar gaya yang dialami kaki-kaki itu tersebut, ya. Ya, karena dari meja yang sebelum diletakkan silinder itu dalam keadaan goyang, ya, karena belum ada gaya yang menekan meja tersebut setelah diberikan silinder, maka keempat kakinya akan mengalami tekanan, ya, sehingga tidak goyang lagi, ya, sehingga di sini perubahan, ya. Jadi di sini kakinya mengalami pemendekan, ya, karena tekanan di atasnya, di mana kaki yang keempat ya akan mengalami pemendekan yang lebih besar daripada ketiga kaki yang lainnya, ya. Yang besarnya adalah delta L3 plus T untuk kaki yang keempat, di mana delta L4 itu sama dengan F4L per AE yang kita dapat ini, ya. Nah, kalau kita hitung sigma gayanya yang sama karena dalam keadaan seimbang dia menjadi 0, ya, maka di sini kita dapat F4 sama dengan mg per 3 F3, ya, dengan menggunakan substitusi, ya, rumus yang ini dengan yang ini, sehingga kita dapat rumus ini
F3 sama dengan mg per 4 min DAI per 4L. Jika kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapatkan 5,5 kali 10 pangkat 2 Newton. Untuk nilai F4-nya kita bisa cari sebesar 1,2 kN. Ya. Di sini bisa kita hitung juga bahwa ketiga kaki dia akan mengalami kompresi sebesar 0,42 mm dan kaki yang lebih panjang itu sebesar 0,2 ya, karena dia 0,5 mm lebih panjang ya. Jadi 0,42 ditambah 0,5 itu sebesar 0,92. Oke, lanjut. Ini ada problem yang mungkin bisa dicoba ya. Silakan dibaca ya, dicoba. Ini problemnya cukup bagus, tidak begitu susah ya, sedang-sedang saja. Oh, ini ada 4 semuanya ya. Jika ada masalah dalam problem ini bisa ditulis di dalam komen. Seandainya masih memungkinkan untuk dijawab, akan dijawab di dalam komentar. Jawaban komentarnya jika tidak memang memerlukan waktu dan tempat terpisah, ya tentunya harus diatur ruang dan waktunya ya. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.